Skandal korupsi LPEI, begini jejak peran Jimmy Masrin dalam pengalihan saham PT Petro Energi dan penyalahgunaan aset. Kasus dugaan korupsi terkait pemberian fasilitas kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia kepada PT Petro Energi semakin memanas dengan Jimmy Masrin, komisaris utama PT Petro Energi, kini menjadi tersangka. Meskipun ia membantah keterlibatannya dalam tindak pidana tersebut, berbagai temuan dan pengalihan saham perusahaan menunjukkan adanya dugaan penyalahgunaan aset yang melibatkan dirinya. Kuasa hukum Jimmy Masrin, Marcella Santoso, dalam pernyataan tertulis yang diterima media menegaskan bahwa segala dugaan pelanggaran hukum yang melibatkan PTPE, termasuk pemalsuan dokumen, manipulasi laporan keuangan, dan penyalahgunaan dana, dilakukan oleh direksi tanpa campur tangan Jimmy. Ia mengklaim bahwa keputusan Jimmy untuk menyetujui pinjaman hanya merupakan langkah formalitas korporasi yang tidak berkaitan dengan tindakan ilegal. Namun KPK mengungkapkan bahwa PTPE diduga melakukan pemalsuan dokumen untuk mencairkan fasilitas kredit senilai 60 juta US dollar yang diberikan oleh LPEI. Selain itu, laporan keuangan PTPE juga diduga mengalami manipulasi untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya. Dugaan ini mengarah pada praktik korupsi yang melibatkan pihak-pihak terkait, termasuk Direktur LPEI yang disinyalir telah memberikan kredit meskipun PTPE tidak memenuhi syarat kelayakan. Salah satu hal yang menarik perhatian adalah peran Jimmy Masrin dalam upaya penyelamatan PTPE setelah perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan. Jimmy diduga memainkan peran penting dalam mendirikan perusahaan investasi PT Tunas Laju Investama yang kemudian mengambil alih saham PTPE di PT Pada ID. Hal ini terjadi sekitar 2 bulan sebelum PTPE dinyatakan pilot pada Juni 2020. Berdasarkan surat yang diterima oleh PT Pada ID dari PT Catur Karsa Megatunggal pada 3 April 2020, PTPI diminta untuk membayar utang sebesar 43,455 miliar kepada PT CM. Transaksi ini berkaitan dengan pengalihan hak dan kewajiban antara PT CM dan PT TLI yang telah disepakati pada 2 April 2020. Proses pengalihan saham yang dilakukan menjelang kebangkrutan PTPE memicu dugaan penyalahgunaan aset yang merugikan pihak lain, terutama pemegang saham minoritas dan petani yang terlibat dalam transaksi ini. Kasus ini semakin kompleks dengan dugaan transaksi yang dilakukan melalui serangkaian transfer bolak-balik antar rekening yang terhubung dengan PT TLI, PTPI, dan PT CM pada Mei 2020. Meskipun transaksi ini diwarnai oleh aliran dana yang tampak mencurigakan, Jimmy Masrin dan pihak-pihak terkait lainnya tetap membantah adanya niat buruk dalam proses tersebut. Dengan adanya temuan ini, KPK melanjutkan penyelidikan lebih lanjut terhadap peran Jimmy Masrin dan pihak-pihak terkait dalam dugaan korupsi dan penyalahgunaan aset perusahaan. Penyidikan yang masih berlangsung ini berpotensi membuka lebih banyak fakta terkait aliran dana dan transaksi yang dilakukan oleh PTPE, PT TLI, serta PT CM dalam rangka menyelamatkan aset perusahaan yang berujung pada kerugian negara.